Politik dagang sapi. Istilah politik dagang sapi biasanya digunakan untuk menggambarkan politik yang penuh dengan praktik transaksional. Kehebohan dalam 3 bulan belakang pada koalisi perubahan yang kesulitan berdamai soal bakal cawapres antara Demokrat dan PKS sebagai pendamping Anies mulai mereda. Kok bisa ya? Satu pembelajaran penting bagi publik dalam menilai perkembangan pencapresan Anies di koalisi ini, betapa urusan politik memang tidak terelakkan dengan kepentingan siapa dapat apa. Sekedar replay, bergabungnya 3 partai dalam menghadapi Pilpres 2024 tak terlepas dari tantangan dan peluang sosok Anies yang moncer selama jadi gubernur DKI hingga mengakhiri masa jabatannya. Publik mulai terkesima dan berimajinasi tentang leadership Anies dan mulailah babak baru. Isu pencapresannya lewat media berhembus kencang. Tanpa pikir panjang, Nasdem menangkap peluang pada sosok Anies yang terlihat bersahaja dan cerdas. Langsung bermanuver, menyambar, serta mendeklarasikan Anies sebagai capres, walau akhirnya menuai tantangan dari Presiden Jokowi karena ketidaksetujuan. Belakangan, baru didapati keterangan dasar ketidaksetujuan Jokowi tak lain karena tidak didiskusikan Surya Paloh pada Jokowi sebelumnya. Nasdem membaca perkembangan seperti yang diungkap Paloh, mengapa lambat Anies di deklarasi 2 partai mitranya itu. Insting tajamnya bekerja. Paloh mengambil langkah ice breaking agar tak mandek dalam pencapresan Anies. Mulailah ia melakukan gerak komunikasi cepat dengan Golkar, juga koalisi KIB yang sangat menggelitik Demokrat dan PKS. Terlihat kepiawaian Paloh dalam last minute. Tiba-tiba 2 partai koalisi Nasdem menyatakan mendukung dan 2 partai itu pun mendeklarasikan Anies sebagai capres masing-masing. Paloh tersenyum kemenangan. Meskipun dukungan itu sebagai dukungan informal, belum formal. Melalui acara resmi, setidaknya usaha Paloh menegur mitra koalisi kena di samping jalan. Itulah satu episode politik dagang sapi. Tidak murah, penuh keringat, taktis, sedikit bumbu kelicikan biar sedap. Namun, bagi publik melihat politik dagang sapi jadi ledekan. Karena tidak mengerti rimba persilatan politik, publik menggunakan kacamata ideal patut atau tidak patut, pantas atau tidak pantas. Pandangan formal itulah dijadikan alat berselancar para politikus berjualan politik dagang sapi. Tanpa disadari, publik yang terbawa arus emosi termakan isu politik sehingga menjatuhkan dukungan pada sesuatu yang terlihat benar padahal bisa sebaliknya. Memang dunia politik jika diikuti tanpa peralatan lengkap akan menyesatkan. Ibarat masuk ke hutan yang gelap. Untuk mendapatkan sesuatu semakin dalam ke dalam hutan, semakin tersesat jika tanpa peralatan yang cukup. Dalam dunia politik pragmatis, terkadang nilai-nilai moral dikangkangi sehingga sering berbenturan dengan kaedah kebiasaan, adab, nilai-nilai moral masyarakat awam, apalagi menyangkut kepentingan. Dunia politik punya jalan dan cara sendiri, terkadang terasa aneh dari logika awam. Politik itu suatu cara untuk mendapatkan kekuasaan, walau secara konvensi tidak diatur detail, namun Undang-Undang Dasar 1945 memberi ruang seluas-luasnya bagi para politikus bekerja untuk menjadi pemimpin yang identik dengan kewenangan dan kekuasaan. Sampai di sini tidak ada yang salah, namun bagaimana untuk mendapatkan kekuasaan itu? Terkadang praktik dagang sapi itu menjadi lumrah dilakukan para politisi Indonesia. Tidaklah heran banyak istilah politik mendapatkan label seperti money politik, politik dagang sapi, politikus busuk. Inilah yang beredar saat ini di publik. Apalagi politikus saat ini dalam memerankan dirinya tidak memiliki basis ideologi yang jelas, karena mereka dilahirkan dari transaksi-transaksi terutama menggunakan uang dalam meniti karir.
bukan setumpuk ide dan gagasan. Kedepan hasilnya sudah dapat ditebak, tidak ada perjuangan idealisme di lembaga DPR dan eksekutif dan turunannya dalam memperjuangkan aspirasi karena semua telah dibeli dengan uang. Inilah hasil dari politik dagang sapi. Semua telah merasakan dampaknya. Namun, kita yakin Anies Baswedan bisa amanah untuk Indonesia bermartabat. Karena Indonesia harus bersama orang baik. Anies Presiden RI periode tahun 2024-2029.